Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin. Ingkang kula taati lan kula takzimi para yai, para alim, para asatid, para asatidzah, para perangkat desa serta para aparatur negara baik dari TNI maupun Polri. Mata'anallahu binuri qulubikum insyaallah. Mugi-mugi panjenenganipun pinaringan panjang yuswanipun fi sehatin wa afiyah, lancar sedaya urusan-urusanipun, barokah gesangipun, lunas sedaya utang-utangipun. Amin ibu antar dewi. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, menika nek teng sasi Muharram biasanipun nek teng Muharram niku tiang ngimut-ngimut perjalanan hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadiratkumullah, salah satu keyakinan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahli sunnah wal jamaah yang wajib dan kudu harus ada di hati kita adalah cinta dan hormat kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin, pada malam hari ini marilah kita ngaji sareng-sareng, kita ngaji bersama-sama bagaimana hikmahnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, wabil khusus anak-anak kita wajib tahu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Muharram. Seperti hari ini kita berada di bulan Muharram, akan tetapi hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru beliau lakukan pada bulan Rabiul Awal. Saat ini bulan Muharram, bulan besok bulan Safar, dan selanjutnya bulan Rabiul Awal. Akan tetapi para sahabat sudah mulai, sebagian sudah mulai berangkat untuk hijrah di bulan Muharram. Akan tetapi Nabi Muhammad menunggu perintah yang sesungguhnya agar beliau bisa berangkat hijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu, ada salah satu sahabat yang sudah diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 tahun sebelum beliau hijrah. Ada yang tahu siapa? Beliau namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Para ahli sejarah berkata, kenapa kok yang disuruh oleh Nabi berangkat ke kota Madinah 1 tahun sebelum beliau hijrah itu Mus'ab bin Umair? Wong sanese kathah kok.
Sayyidina Umar bin Khattab saged, Sayyidina Hamzah nggih saged, sing alim-alim nggih saged, Sayyidina Abu Bakar nggih saged, Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggih saged. Tapi kenapa Sayyidina Utsman, Sayyidina Mus'ab bin Umair yang diperintahkan Nabi untuk berangkat ke kota Madinah? Para ahli sejarah mencatat sebab dan alasannya Mus'ab bin Umair berangkat dan diperintahkan oleh Nabi berangkat ke kota Madinah itu, yang pertama, beliau itu pintar. Yang kedua, beliau itu ganteng. Yang ketiga, beliau usianya masih muda. Dan yang keempat, beliau itu pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang melarat atau miskin. Jadi ngerti cara ngadepi wong-wong sing sugih iku piye, sing melarat iku piye. Biasane lan beda ngadepi wong sugih kali wong melarat. Nggih napa mboten? Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, Mus'ab bin Umair ya, dakwahnya niku santai. Nggih. Ketika dia sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad berangkat ya ke Madinah, dan sebelumnya Mus'ab bin Umair itu diketahui oleh ibunya masuk Islam, dia ditahan dan dipasung oleh ibunya sendiri. Lalu kemudian singkat cerita, Mus'ab bin Umair ngikut Nabi dan nurut dikirim ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian diantaranya lagi para ahli sejarah mengatakan Mus'ab bin Umair itu dia adalah pemuda yang paling wangi sak kota Mekah. Jadi zaman riyen niku wong sing paling wangi, wong sing paling istimewa Bapak Ibu. Nek zaman saat niki kan beda. Emak-emak, ibu-ibu lak nganu napa? Skincare. Nggih. Sing ketok rodok glowing sithik wis ngrasa dirine paling ayu sak dunia. Lah nek zaman riyen mboten, orang yang paling harum, cah nom sing paling bagus, paling rapi pakaiannya, dia bernama Mus'ab bin Umair. Dakwah beliau sangat santai ketika di Madinah, dan beliau berhasil mengislamkan sebagian besar penduduk Madinah dari kaum Aus dan Khazraj tentunya. Lalu kemudian ada orang yang datang, lalu diceritakan apa saja sifat-sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Wes aku mau masuk Islam. Ketika sudah mau masuk Islam, beliau perintahkan untuk mandi, kemudian moco syahadat, lalu dia langsung diajari sholat. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu ingkang kula hormati, setelah itu para kaum kafir Quraisy sudah mulai mendengar adanya rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hijrah. Mereka sebagian saling bertukar pikiran dan saling ngomong ke Nabi Muhammad. Iki nek Muhammad budal ning Yathrib, budal ning Madinah, dia akan membuat kekuatan besar dan bisa-bisa dia akan menyerang kita. Akhirnya pentolan-pentolan kafir Quraisy mereka berkumpul ke sebuah tempat yang disebut Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah majelis parlemene wong kafir Quraisy, Bapak Ibu. Nggih. Di situ akan diadakan rapat khusus untuk membahas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika siang hari, saat para pentolan-pentolan Quraisy itu sudah mulai berdatangan di Darun Nadwah, ada satu orang tua yang dia itu pengen masuk ke dalam majelis tersebut, tapi didang kali penjaga nih.
Siapa kamu? Hei, jangan kamu tanya siapa aku. Aku iki wong pinter. Aku iki wong teko Najd. Jenengan tahu Najd niku napa Bapak Ibu? Najd adalah sebuah wilayah di Jazirah Arab yang dawuh Nabi Muhammad SAW ada tanduknya setan di sana. Ternyata benar, setelah Nabi Muhammad wafat, ada seseorang yang mengaku-ngaku nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Dia adalah orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad wafat dan asalnya dari kota Najd. Ono maneh setunggal seseorang yang gak ngaku nabi tapi koyok dirine nabi, namine Muhammad bin Abdul Wahab. Dia pencetus aliran tawasul niku kafir, ziarah kubur rain tuh iki bid'ah, iku bid'ah dan lain sebagainya. Ya, itu dia berasal dari kota Najd. Singkat cerita ma'asyiral hadirin, setelah itu penjaga gerbang majelis parlemen tersebut mengizinkan dia orang tua itu untuk masuk hadir ke rapat pentolan-pentolan kafir Quraisy saat itu. Disebutkan para ahli sejarah dia memakai baju yang besar, tebal dan lain sebagainya, panjang ceritanya ya. Ternyata siapakah dia? Dia adalah iblis nyamar dadi manusia. Dia ikut menjadi hadirin yang sedang rapat di majelis Darun Nadwah tersebut. Nah, kemudian terdapat seseorang dari kafir Quraisy tersebut yang menyebutkan, wis nek Muhammad ape lunga ning Madinah, kowe ora semumet, ora usah dipikirkan, tidak perlu kalian khawatir. Ben lunga Muhammad ning Madinah, ora usah nyawang nih. Kita tidak ada masalah, kita tidak mau ngutik-ngutik Muhammad. Kemudian orang tua iblis mau niku mengatakan, ora iso, tidak bisa, usulmu itu salah. Kowe ora ngerti nek Muhammad niku ngomongnya pinter. Ake wong sing nanti ikut kepengaruh oleh Muhammad, dia akan membuat kekuatan yang besar di Madinah, lalu akan menyerang kota Mekah. Ora iso, usulmu ora diterima. Lalu ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita tangkap Muhammad, kita sekap Muhammad, kita ambil diam-diam, maka tidak mungkin ada pergerakan dari Nabi Muhammad tersebut. Apa katanya napa iblis mau niku? Ora iso, usulmu salah. Muhammad iku wong pinter. Apabila ketahuan oleh para sahabatnya, ketahuan oleh orang-orang kaum Bani Muthalib dan kaum Bani Hashim, maka dia akan menyerang kita. Usulmu elek, raiso. Dan usul demi usul diberikan di parlemen tersebut. Terakhir Abu Jahal, enek sing kenal Abu Jahal niki? Abu Jahal usul, ini usulku. Aku akan usul sekarang di antara kita ada 10 suku. Setiap masing-masing suku berikan seorang pemuda yang sudah terlatih dengan peralatan senjata yang lengkap. Engkau bengi langsung tikam Muhammad, pateni langsung. Seandainya ketahuan, maka gampang, kan 100 ekor unta. Zaman dulu kalau misalnya menghilangkan nyawa itu gantinya 100 ekor unta. Maka setiap satu suku urunan 10 jadi 100, enteng. Jari ini iblis yang nyamar dadi wong tua, iki usul apik.
Jadi jenengan sakit bayangkan nggih, Abu Jahal niku lebih pinter daripada iblis. Masalah kriminal Abu Jahal itu lebih pinter, lebih nyaingi tekan iblis. Wong iblis gak kepikiran iblis. Abu Jahal kepikiran. Jadi hal-hal kriminal Abu Jahal itu lebih setan daripada setan. Lalu kemudian tidak lama kemudian setelah majelis tersebut selesai, malam hari sudah mau dipersiapkan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, siang itu juga malaikat Jibril memberikan perintah kepada Nabi Muhammad agar nanti malam beliau hijrah berangkat metu teko Mekah. Ya, lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuruti perintah dari Jibril. Lah jenengan tahu Nabi Muhammad niku hijrah kali siapa? Bersama siapa Nabi Muhammad itu hijrah? Bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lah kenapa beliau ini hijrahnya sembunyi-sembunyi? Beliau ini hijrahnya tidak dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang pemberani, tidak dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar bin Khattab niku Bapak Ibu mau hijrah, beliau update status. Bisa merian kan boten enten napa WhatsApp. Tapi update status keliling ke seluruh penjuru kota Mekah, dan beliau woro-woro mengatakan, aku Umar dan aku akan hijrah ke Madinah. Terakhir Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke sekitaran Ka'bah menemui Abu Jahal dan kroni-kroninya dan mengatakan di depan muka-muka mereka, syahatil wujuh, rai-rai ciloko kabeh, aku Umar, aku api hijrah nang Madinah. Awakmu api ngalangi aku, ayo tak enteni ning balik bukit kono. Sing ape ibuke nangis gara-gara anake mati, sing ape bojone nangis gara-gara dadi rondo, sing ape nangis anake gara-gara ape jadi yatim, temui aku di balik bukit sana. Hadapi aku mau hijrah. Ra ono siji pun sing metu Bapak Ibu. Saking sangare Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah itu keesokan harinya Sayyidina Umar bin Khattab hijrah rangenteni wengi, rangenteni sepi, wis siang bolong beliau hijrah. Bahkan disebutkan di riwayat ada 17 sahabat yang nebeng dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya iyalah, wong Sayyidina Umar bin Khattab wani, ya, gak ono sing berani untuk mendekati beliau. Setelah itu Bapak Ibu, niki ini ada hikmah yang luar biasa dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad harusnya itu bisa saja beliau hijrah dengan Umar bin Khattab, dengan Hamzah, bisa. Tapi saya mau tanya kepada panjenengan semua, siapa yang paling berani, Rasulullah atau Umar bin Khattab? Rasulullah atau Umar bin Khattab yang paling berani? Siapa? Pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau adalah manusia paling sempurna, paling mulia dan paling berani. Kalau perang sedang sengit-sengitnya Bapak Ibu, Sayyidina Umar itu singiten ning mburine Rasulullah. Semua sahabat ketika perang
sedang parah-parahnya sembunyi di belakangnya Rasulullah SAW. Pernah saat itu terjadi goncangan gempa di Madinah. Semua penduduk Madinah takut keluar rumah. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di tempat gempa dan mengatakan, wis rapopo, tidak ada apa-apa, cuman goncangan dari air laut. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau adalah makhluk yang paling berani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tapi kenapa kok beliau niku hijrahnya sembunyi-sembunyi? Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu tidak semua umatnya kendel koyo Umar bin Khattab. Enek umatnya sing wedi-wedian, ada umatnya yang masih takut. Jadi Rasulullah memberikan contoh supaya umat yang sedang takut itu untuk mengalah. Itu hikmahnya. Kemudian ma'asyiral hadirin, setelah itu di malam harinya Rasulullah SAW sudah mulai dikepung, sudah mulai dikepung oleh para algojo yang sudah siap dengan pedang-pedang yang sudah terasah. Tapi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, Allah sayang kagem Kanjeng Nabi. Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah membuka pintu rumah beliau, beliau mengatakan di surat Yasin 1 ayat 1 sampai ayat 9. Apa lagi? Yasin. Niki kan wonten jamaah Yasinan. Nah, itu hikmah luar biasa dari ayat 1 sampai 9. Ketika dibacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizil hakim sampai ayat 9, seluruh algojo yang siap membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur pulas. Padahal orang ngantuk, cuman tiba-tiba tidur. Di dalam rumah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam titip kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, aku mau berangkat ke Yathrib. Malam ini tidurlah engkau di kasurku, pakailah selimutku untuk penutup tidurmu. Sayyidina Ali mengatakan sami'na wa ata'na. Siap ya Rasulullah. Terus Bapak Ibu, niki ada yang lucu lagi. Rasulullah nitip niki titipan barang-barang berharga punyanya kafir Quraisy. Titip, dijaga, diramut, jangan sampai hilang. Bisa dibayangkan mereka kaum kafir Quraisy Mekah menganggap Nabi Muhammad itu bodoh, menganggap Nabi Muhammad itu gila, menganggap Nabi Muhammad itu tukang sihir. Tapi kalau nitip amanah ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad, kan lucu. Tapi beliau dengan akhlak yang mulia menitipkan barang-barang titipan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu Rasulullah keluar dari pintu rumahnya dan pelan-pelan beliau memberikan riwayat disebutkan memberikan sedikit tanah di atas kepala algojo yang tidur tadi. Ada yang meriwayatkan Rasulullah ketika memberi tanah itu sambil membaca salamun qaulam mir rabbir rahim. Setelah itu Rasulullah jalan pelan-pelan menuju ke sebuah gua bernama Gua Thur. Tidak lama kemudian Abu Jahal dengan para kroni-kroninya datang melihat algojo itu turu. Hei para algojo, para orang-orang kuat, mana Muhammad?
Muhammad. Tuh, Muhammad di dalam. Serang, bunuh dia. Terkaget dari tidurnya, lalu ketika membuka pintu rumah Rasulullah, dibuka selimut hijau yang ada di atas kasur itu, ternyata setelah ingin dibunuh oleh para algojo tersebut, yang berada di atas kasur adalah siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kaget Sayyidina Ali, aku bukan Muhammad. Mana Muhammad? Tidak ada. Aku tidak tahu. Aku tidur barusan. Kejar semua. Nah ini, dikejarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bayangkan, sebenarnya Rasulullah itu bisa saja bikin rombongan ngarepe Sayyidina Umar, burine Sayyidina Hamzah. Sakjane iso. Tapi Rasulullah tidak pengen seperti itu. Rasulullah berjalan di malam hari menuju ke sebuah gua yang tidak tahu gua itu ada hewan atau tidak, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian diberikan sayembara di kota Mekah. Para ahli Mekah, siapa yang bisa membunuh Muhammad, menemukan Muhammad baik dalam keadaan hidup ataupun mati, kita akan kasih 100 ekor unta, jarine Abu Jahal. Jenengan tahu 100 ekor unta itu berapa harganya? Satu ekor unta harganya 100 sampai 150 juta Bapak Ibu. Sing paling apik nih. Anggaplah 100 juta satu ekor unta. Kalikan 100, berarti totalnya sama dengan 10 miliar. Siapa yang tidak mau ada undian seperti ini? Semua para masyarakat Mekah yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut mengejar. Bahkan ada satu orang yang zaman riyen niku namine Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia itu adalah detektif. Zaman saat ini kan detektif Conan nggih, niku kan kartun arek-arek. Tapi zaman dulu ada detektif, benar-benar detektif. Dia mengerti langkah kaki onta, ya. Dia tahu ketika ada langkah kaki onta berjalan di padang pasir, dia tinggal lihat, diraba, dia langsung tahu berapa orang yang sedang menunggangi unta itu. Saking pinternya Suraqah. Suraqah dengan keahliannya melihat telapak kaki Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai menuju gua yang bernama Gua Thur. Lalu kemudian setelah sampai di mulut gua, Suraqah mengatakan kepada pentolan-pentolan Quraisy, aku yakin 100% Muhammad eneng jero. Yakin. Lalu apa kata Abu Jahal? Ya Suraqah, aku anggap kamu orang paling pintar sak Mekah, bisa mengetahui langkah kaki onta berapa jumlah orangnya. Tapi saat ini saya tidak pernah melihat orang yang paling bodoh yang saya ketahui saat ini kecuali engkau. Suraqah kaget. Kenapa ya Abu Jahal? Apa yang terjadi? Aku yakin Muhammad ada di dalam Gua Thur. Kemudian Abu Jahal mengatakan, hei Suraqah, di gua itu terdapat sarang laba-laba dan juga ada burung merpati. Kalau Muhammad masuk ke dalam gua, otomatis sarang laba-laba itu rusak dan burung merpati itu miber. Jadi awakmu itu bodoh. Lalu kemudian Suraqah mengatakan, ya juga benar. Bayangkan Bapak Ibu, sak pinter-pinternya orang, sepinter-pinternya manusia, kalau sudah Allah hilangkan akal sehatnya, tiba-tiba bisa menjadi bodoh. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika melihat rombongan kafir Quraisy sudah ada di mulut gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis. Nangis bukan karena takut dirinya mati, bukan.
Nangis karena takut khawatir Kanjeng Nabi. Takut khawatir Nabi terluka, bahkan beliau meninggal dunia. Setelah melihat kaki mereka sudah ada di mulut gua. Jadi kalau misalnya para Al-Gojo, bahkan Surakoh, Abu Jahal dan lain-lainnya itu ninguk Siti, apa bahasanya, melihat ke bawah sedikit saja sudah pasti kelihatan ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mereka jalan untuk pulang, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, ya janganlah kamu percaya bahwasanya kita ini berdua, kita ini bertiga sama Allah. Disebutkan di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Coba diganti, la tahzan inna Umar ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Umar bersama kita. La tahzan inna Hamzah ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Hamzah bersama kita. Pasti ini gak enak. Di sini loh Bapak Ibu, ini hikmah yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh kepada panjenengan pada hari ini, khususan malam ini. Sekarang saya nyenden, kira-kira saya akan jatuh atau tidak? Saya akan jatuh apa tidak? Tidak. Tapi kalau senderan saya ini kayunya sudah rapuh, maka saya kira-kira jatuh apa enggak? Jatuh. Begitu juga dengan manusia. Apabila dia bersender kepada selain Allah, maka pasti lambat laun dia akan jatuh. Maka sebaik-baiknya sandaran adalah kepada Allah. Jangan lupa, seseorang itu kalau sudah tawakal kepada Allah, dia juga wajib kudu ikhtiar. Lah niki hikmah dari hijrah Nabi, sudah banyak yang bisa kita ambil. Saya mau tanya kepada panjenengan sedoyo. Contoh niki nggih, contoh Bapak Ibu. Misalnya ada di antara panjenengan yang sakit demam. Kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Apa? Berobat. Nggih. Berobat niku wonten opsi. Obat-obat apa niki? Sing pertama, Paramek. Gak mempan. Bodrek. Sing ketelu, gak mempaneh. Napa? Niki wis pengalaman kabeh iki, oskadon dan lain sebagainya. Sak apotek ra mempan kabeh berarti ning dokter. Ning dokter sik penyakit sik masih ada, maka setelah ke dokter kemana? Nang profesor. Nek sudah nang profesor gak mempan neh, baru tahajud, ya Allah, penyakit apa iki ya Allah? Nggih napa nggih? Laras napa laras? Nek malaikat iso jawab, awakmu iku telat dongane, Dul. Sekarang baru kamu berdoa, sedangkan harusnya seseorang apabila dia mengalami cobaan, yang pertama itu dia doa. Minta kepada Allah, baru ikhtiar minum bodrek dan kawan-kawannya. Seperti itu Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita hadirkan di setiap langkah kita. Apabila kita sudah mau melakukan apapun itu, contohnya sekarang saya dengar banyak pemuda-pemudi ya ngelamar kerjaan ning kono ning ora diterima, tidak diterima, padahal wis donga. Sudah berdoa tapi belum diterima. Aku
aku wis donga padahal, tapi kok durung diterima. Nah, setiap amal perbuatan manusia itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau sudah dibawa dengan Allah, insya Allah hasilnya pasti indah, pasti. Seandainya menurut kita tidak indah, tapi menurut Allah di luar kendali kita pasti indah. Gak keterima ning kerjaan A, B, C, D, E, F, G, mari ngono duwe modal gawe gerobak, nyoba-nyoba buat bakso. Laris 3 tahun buka 3 cabang, 5 tahun buka 12 cabang. Berarti ikhtiar dan doa kita mana yang lebih baik? Keterima di pekerjaan atau pasrah setelah berdoa? Pasrah setelah berdoa dan ikhtiar Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajari anak cucu kita, selain mereka bekerja di tempat yang memang sudah mapan, sudah matang, ajari jangan lupa donga. Jangan lupa untuk berdoa. Sesungguhnya doa itu penyelamat kita semua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hijrah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil melewati kejaran kafir Quraisy. Kurang lebih lamanya beliau berada di Gua Thur selama 3 malam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali ada panjenengan yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, biasanya ditunjukkan Gua Thur itu di mana. Gua Thur itu saya pernah nyoba Bapak Ibu, kalau jalan pelan-pelan ke atas ke Gua Thur niku 1,5 jam, pelan-pelan. Mau lebih santai lagi, lebih pelan 2 jam. Naiknya saja di kota Mekah, turunnya rodok cepet 1 jam. Nah, di tempat yang sepi gelap seperti itu Bapak Ibu, ada seorang wanita yang sedang hamil tua yang membawakan makannya Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Siapakah dia? Dia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma. Setiap malam Asma wengi-wengi nggawa panganan, dibawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam keadaan hamil 9 bulan, tapi beliau Asma binti Abu Bakar tidak memikirkan kesehatannya. Yang penting Rasulullah dan Abu Bakar ayahku sehat walafiat. Dia naik ke atas, turun lagi selanjutnya sampai subuh. Keesokan harinya juga seperti itu, keesokan harinya juga seperti itu. Lalu Rasulullah lanjut menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Ini ada lagi yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu ingkang kula hormati. Ketika Rasulullah sudah rencana, niki terakhir nggih, terakhir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada rencana ke kota Madinah, beliau dipandu, dibarengi sama seseorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid, pemandu jalan dari Mekah ke Madinah. Nah ini hikmah yang luar biasa. Padahal Rasulullah itu kalau beliau berdoa qabul napa mboten? Qabul. Ya Allah, sampaikan aku langsung ke kota Madinah, bisa saja qabul. Tapi Rasulullah melalui wasilah seseorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid ini, beliau dipandu sampai kota Madinah pelan-pelan. Hikmah diantara Rasulullah memakai jasa pemandu Abdullah bin Uraiqid ini, seperti kita semua Bapak Ibu, kita semua niki menungso
manusia yang diciptakan oleh Allah dengan keinginan masuk surga. Dan surga itu tidak gratis. Kita harus menuju guru-guru kita. Bukan kita langsung menuju Mbah Google untuk mempelajari ilmu agama Islam. Kita harus menuju guru-guru yang mereka belajar dengan ulama, dengan tangan para ulama sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah yang luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita semua umat agar umatnya itu tidak sembarangan dalam menguasai suatu bidang. Maka apabila dia tidak mengetahui sesuatu tersebut, dia harus belajar terlebih dahulu. Begitu juga dengan Rasulullah, dipelajari jalanan dari Mekah, dari Gua Thur menuju Madinah. Ada jalan tikus sih Bapak Bu. Dulu itu kalau jalan 8 hari, saat ini numpak kereta cepat 2 jam. Ya, berbeda perjuangan Rasulullah dengan zaman sekarang. Tapi mudah-mudahan apabila kita sudah berangkat umroh dan haji, kita dapat pahalanya sama seperti para sahabat. Setelah Rasulullah berjalan dan sampainya Rasulullah di kota Madinah, mereka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain dan Abdullah Uraikid tersebut disambut oleh penduduk Madinah yang sudah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Dengan bacaan apa? Dengan lantunan yang tadi kita baca. Tala'al badru alaina min thaniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Monggo sarang-sarang. Tala'al badru min thaniyadil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Dan seterusnya bait-bait yang luar biasa tersebut disampaikan ketika Rasulullah hendak masuk kota Madinah. Ada sebagian sahabat yang naik pohon kurma sambil melihat apakah Nabi Muhammad sudah dekat. Sebagian anak-anak kecil sudah mulai loncat-loncat melihat apakah itu cahaya Nabi Muhammad. Sebagian lagi sudah siap dengan terbangannya. Banjari niku asal muasalnya terbangan itu tadi ya. Itu dari ketika penyambutan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Setelah Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, ada wanita tua usianya 80-an tahun. Di sini ada umur yang 80 tahun. Ada, mugi-mugi sehat, panjang umur, Disambut Rasulullah, saking senengnya perempuan tua ini menyambut Rasulullah, nggawa terbangan ning ngarepe muka Rasulullah langsung. Jadi numbuk terbangan ini di hadapan wajahnya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah sambil senyum, ya sambil mundur-mundur sithik. Sambil mengucapkan wanita tua itu, Rasulullah tertawa, senyum bahagia karena sambutan wanita tua tersebut di kota Madinah. Masya Allah. Ketika itu Rasulullah sudah sampai Madinah. Rebutan. Rasulullah mau rumah yang mana? Rasulullah ditawari, ya Rasulullah, rumah paling bagus, paling apik di Madinah rumahku. Ada salah satu sahabat yang menawarkan seperti itu. Tapi Rasulullah tidak menolak dan tidak menerima. Akhirnya Rasulullah memutuskan
ontanya biar berjalan sendiri. Nek untone Rasulullah jalan, kemudian onta itu duduk, maka Rasulullah tinggal di rumah sahabat tersebut. Ila akhirihi, maka mudah-mudahan dengan sejarah singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa memberikan kita semua menjadi orang-orang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadikan kita semua umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadikan kita semua umatnya yang selalu sholawat di setiap waktu, wabil khusus di malam Jumat dan di hari Jumat. Sing biasane istiqomah rutin sholawat ping 100 bendino, coba malam Jumat, dino Jumat sampai 300, 500, 1000 sing akeh. Itu ilmu dari guru saya dan dari guru-guru saya hingga sampai para sahabat. Perbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana mereka nganggep malam Jumat itu malam biasa. Hari Jumat adalah hari biasa. Padahal hari Jumat dan malam Jumat, kata Rasulullah SAW, Sayyidul Ayyam, kepala dari sak minggu. Sak minggu ada hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kepala nih, ketuanya dia adalah hari Jumat. Maka mudah-mudahan dengan pengajian kita tahun ini, wabil khusus miladnya Almas, bisa menjadikan kita semua mendapat keberkahan, barokah rezeki, barokah panjang umur, barokah anak cucu soleh solehah hafidul Quran. Semoga juga mudah-mudahan dari Almas dan juga Batu Beling, insya Allah dari yang diketuai oleh Habah Haji Anto bisa semakin bersinergi kepada umat, bisa selalu untuk mendampingi umat-umat Nabi Muhammad, bisa tambah maju setiap tahunnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ini bisa menjadikan orang yang tambah soleh dan soleha, bisa mengangkat Allah dengan berkat pengajian pada malam hari ini. Allah angkat penyakit kita. Dengan berkat pengajian pada malam hari ini Allah lunasi utang-utang kita. Dengan berkat pengajian malam hari ini Allah hilangkan sumpek-sumpek kita masalah dunia. Dengan berkatnya pengajian malam hari ini mudah-mudahan yang belum diberikan keturunan segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dengan berkatnya pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan Allah memberikan harta yang melimpah ruah kepada kita sehingga kita bisa menzakati pada tempatnya. Dengan berkat pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh bagi yang belum berjodoh, dengan jodoh yang soleh dan soleha. Dengan mudah-mudahan juga dengan berkat pengajian hari ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wal afwa 'inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma ja'alna min ahli salihin, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi niyatina wa a'malina. Allahumma rzuqna ziyaratil Makkah wal Madinah sinina ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna min ahli al-hajj wa ahli al-umrah birizqika min haitsu la yahtasib ya rabbana ya karim. Allahumma altuf bina wal muslimin wa afina wal muslimin wa ihfadna wal muslimin
المسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين يا ربنا يا كريم. اللهم ارحم شهدائهم، اللهم ارحم لليتامى والأرملة، اللهم ارحم يا ربنا يا كريم. اللهم دمر إسرائيل والأمريكية وجميع أعدائك يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله أصلحنا يا ربنا يا كريم. اجعلنا من أهل التهجد، اجعلنا من أهل صلاة الضحى، اجعلنا من أهل صلاة الوتر، اجعلنا من أهل صلاة القبلية وبعديك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngapunten ingkang kathah wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Mustafa Ahmad Baraja Alsi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi penyejuk hati kita untuk terus meningkatkan amal ibadah sebagai bekal kehidupan kita untuk meraih berkah dan ridhonya. Amin Allahumma amin. Kepada Ustaz Mustafa kami sampaikan terima kasih. Hadirin rahimakumullah, dengan selesainya untaian mau'idhatul hasanah dan doa oleh Ustaz Haji Mustafa Ahmad Barajalsi, maka sampailah kita di penghujung acara yakni penutup. Saya pribadi dan mewakili seluruh panitia dari Festival Muharram 1446 Hijriah dan Milad Almas ke-7 menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala hal yang kurang berkenan bagi hadirin sekalian. Teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad